Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku soleh-solehah, bagaimana? Masih tetap semangat? Harus. Ya, kita harus tetap semangat dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik, tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Anak-anak nanti bisa membuka buku paketnya di halaman 14 sampai dengan halaman 22. Dan anak-anak bisa berlatih soal di LKS halaman 9 sampai dengan halaman 12. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, yuk kita berdoa dulu ya. Wahid, Isnin, Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjutkan pelajarannya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang foto keluarga. Nah, foto keluarga siapakah ini? Kalian pasti tahu. Isilah nama-nama pada foto di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Ini adalah nama keluarga Udin. Kemarin ayah Udin bernama siapa? Ya, ayahnya bernama Pak Rahmat. Dan kakak Udin bernama Kak Mutiara. Kemudian ibu Udin kemarin bernama Ibu Fatimah. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan mengenal bangun datar. Ya, setiap benda mempunyai permukaan. Permukaan antara benda satu dengan lainnya berbeda. Permukaan benda dapat berbentuk bangun datar. Sekarang perhatikan contoh di bawah ini. Apa saja yang termasuk bangun datar? Yang pertama, kita perhatikan gambar papan tulis ini. Oh, berarti yang pertama yang termasuk bangun datar yaitu segi 4, seperti papan tulis. Papan tulis mempunyai permukaan berbentuk segi 4. Segi 4 merupakan bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Kita lihat ya. Ini sisinya 1, 2, 3, 4. Kemudian contoh yang kedua yaitu segitiga. Seperti gambar penggaris ini. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, penggaris segitiga mempunyai permukaan berbentuk segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi. Sekarang kita lihat nomor 3. Oh, lingkaran. Seperti apa ya? Ya, seperti jam dinding di rumah kita. Jam dinding mempunyai permukaan berbentuk lingkaran. Lingkaran merupakan bangun datar yang berbentuk bulat. Nah, soleh-solehahku, ini Udin. Tempelkan foto keluargamu pada halaman berikut. Bentuklah seperti foto keluarga Udin. Temukan bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Kemudian tebalkan garis-garisnya. Hiaslah dengan pensil warna atau krayon. Nah, kemudian ceritakan pada teman-temanmu. Nah, seperti ini. Ini ada gambar segitiga, ada lingkaran, dan ada segi 4. Kemudian ini juga ada krayon, siap untuk menghias foto keluarga kita. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Silahkan ini nanti ditebalkan. Setelah selesai ditebalkan, tempel foto keluarga di sini. Kemudian nama ayah, bunda, kakak, atau adik silahkan ditulis. Oke, kita lanjutkan.
Nah, sekarang yuk kita amati gambar ini. Beri tanda bintang pada gambar berbentuk segi 4 dan berilah tanda silang pada gambar bukan segi 4. Ini gambarnya. Kita lihat gambar pertama. Oh, seperti papan tulis. Berarti gambar ini adalah segi 4. Kalau begitu kita kasih bintang. Nah, yang kedua, apakah ini termasuk segi 4? Bukan. Berarti kasih tanda silang. Gambar ketiga, ini juga tidak segi 4. Berarti kasih tanda silang. Lihat soal berikutnya. Berilah tanda bintang pada gambar berbentuk segitiga. Berilah tanda silang pada gambar bukan segitiga. Lihat gambar ini. Ya, apakah yang gambar pertama ini bentuknya segitiga? Bukan, kasih tanda silang. Nah, gambar kedua ini seperti penggaris. Berarti ini bentuknya adalah segitiga. Kalau begitu kasih bintang. Dan gambar ketiga tidak seperti segitiga. Berarti ini bukan segitiga. Kasih saja tanda silang. Untuk soal ketiga, perhatikan juga gambar di bawah ini. Berilah tanda bintang pada gambar berbentuk lingkaran. Berilah tanda silang pada gambar bukan lingkaran. Mana gambarnya? Nah, ini. Apakah ini lingkaran? Bukan, karena bentuknya seperti ini, tidak bulat. Kalau begitu kasih tanda silang. Apakah gambar awan ini berbentuk lingkaran? Bukan juga. Tanda silang lagi. Nah, ini seperti jam dinding di rumah kita. Berarti inilah tanda bintang karena berbentuk lingkaran. Kita lanjutkan. Nah, untuk mengingat kembali bentuk-bentuk bangun datar, kita lihat gambar di bawah ini. Nah, ini jendela. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya segi 4. Kemudian hiasan ini berbentuk apa? Betul, berbentuk segitiga. Jam dinding tadi bentuknya seperti apa? Iya, bentuknya adalah lingkaran. Maaf, Bu Waswi ngetiknya kurang L. Jadi lingkaran, yang betul adalah lingkaran. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang anak-anak mengamati simbol-simbol sila dalam Pancasila. Anak-anakku, Bu Waswi tadi mengetiknya sudah pakai I, tapi karena keyboardnya otomatis, huruf I menjadi berubah huruf Y. Mohon maaf ya. Nah, ini tetap maksudnya adalah tulisan simbol. Amatilah simbol-simbol sila dalam Pancasila. Adakah yang berbentuk segi 4? Adakah yang berbentuk segitiga? Adakah yang berbentuk lingkaran? Amati simbol sila pertama. Apakah nama simbolnya? Kemudian nanti didiskusikan dengan ayah bunda. Kita lihat simbol negara kita, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila ini terdapat beberapa simbol. Di antaranya ada bintang, ada rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, Solihah, ayo kita membaca. Anak-anakku yang semangat, kita bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur sesuai sila pertama Pancasila. Berdoa, nah ini salah ketik lagi. Berdoa juga sesuai sila pertama Pancasila. Udin, ayah, ibu, dan Kak Mutiara selalu berdoa. Keluarga Edo, Siti, Beni, Dayu, dan Lani juga selalu berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalian pasti bisa berdoa. Siapa yang akan memimpin doa setelah belajar hari ini? Nah, doa belajar bagaimana bunyinya? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Doa selesai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar tampak benar, agar aku dapat mengerjakannya, dan tunjukkanlah kepadaku yang salah tampak salah, agar aku dapat menjauhinya. Nah, itu tadi doa setelah selesai belajar. Anak-anak, di sini Bu Wasfi banyak sekali melakukan kesalahan. Namun kesalahan ini tidak Bu Wasfi sengaja. Alhamdulillah, oleh Allah diperlihatkan beberapa kesalahan-kesalahan ini agar kita besok bisa menghindarinya. Ini salah lagi. Nah, ayo lakukan. Di sini Bu Wasfi menulisnya jadi ayo lakukan. Ini salah. Anak-anak bisa mengkritisi. Nah, supaya besok Bu Wasfi lebih berhati-hati, tidak tergesa-gesa dalam mengerjakannya. Kemudian aku dan teman-temanku juga senang berdoa. Keluarga kami juga senang berdoa. Paling tidak sehari semalam kita berdoanya berlipat-lipat ganda, seperti mau makan, mau tidur, mau belajar, kemudian mau bepergian. Pokoknya setiap akan melakukan sesuatu kita harus berdoa. Berarti dengan banyak berdoa kita sudah melakukan pengamalan sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan gambar bintang berwarna kuning dan dasarnya adalah hitam. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kekuasaan Allah itu tidak ada yang menandinginya. Kita bisa belajar dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, anak-anakku, tugas hari ini nanti silahkan anak-anak mengerjakan LKS halaman 12, evaluasi 3. Kemudian anak-anak cukup sebagai belajar saja, tidak perlu dikumpulkan atau tidak perlu dikirim ke Bu Wasfi. Anak-anakku tetap semangat. Bu Wasfi mohon maaf banyak kekurangan, kesalahan. Insya Allah untuk tahun-tahun ke depan kita harus lebih baik lagi. Maka untuk itu kita harus belajar dan belajar. Dari Bu Wasfi cukup sekian dulu. Kita cukupkan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.